Sang raksasa dunia gulat dari Punjab, India, berdiri dengan tinggi 215 cm, The Hall of Famer, The Great Khali. Bukan hanya di dunia gulat, Great Khali juga beberapa kali muncul di film Hollywood dan termasuk nama yang cukup dikenal di dunia hiburan. Tentu karena postur tubuhnya yang tidak biasa. Ia menjadi pegulat berdarah India pertama yang pernah memenangkan World Heavyweight Champion sepanjang sejarah. Sejak saat itu, ia menjadi sensasi tersendiri di India dan dianggap sebagai pahlawan mereka. Ia juga jadi salah satu atlet India yang paling dikenal dan melegenda. Great Khali debut bergulat di tahun 2000 dan memutuskan untuk pensiun di tahun 2018. Banyak fans gulat, khususnya di Amerika, tidak menyukai performa Khali dan dianggap tidak bisa bergulat. Walau begitu, WWE tetap memberinya feud-feud besar di awal bergabungnya dengan WWE. Tetapi seiring berjalannya waktu, Great Khali hanya menjadi penggembira dan hiburan komedi saja. Bagaimana cerita awal karir Great Khali di dunia gulat profesional dan apa saja highlight dalam karirnya? Kita akan bahas selengkapnya di Debut Story, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Dalip Singh Rana lahir dari keluarga yang terbilang miskin di India. Ia tidak sekolah dan harus menjalani banyak pekerjaan fisik untuk menghidupi keluarganya. Ia menderita kelainan pertumbuhan pada tubuhnya yang bernama acromegaly. Itu mengakibatkan tubuhnya tumbuh lebih besar dari kebanyakan anak seusianya. Ia sempat bekerja sebagai security dan diajak bergabung ke kepolisian Punjab tahun 1993. Saat menjadi polisi, Dalip sering pergi ke gym dan terinspirasi untuk jadi pegulat saat menonton acara WWF di televisi tahun 1998. Tanpa tahu konsep gulat profesional, Khali beranggapan WWF itu beneran. Dan dia berpikir bahwa dia bisa bertarung lebih baik dari pegulat yang ia lihat di TV tersebut. Oleh karena itu, Dalip yang sudah jadi polisi memutuskan untuk mengejar mimpinya untuk jadi pegulat profesional. Ia berangkat ke Amerika dan bergabung dengan All Pro Wrestling atau APW. Bertahan di pelatihan tersebut cukup berat bagi Dalip karena ia harus tidur di tempat sempit baginya dan hidup ala kadarnya. Dan yang paling berat, ya jelas, bahasa. Dalip masih sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris saat itu. Ia debut di Oktober tahun 2000. Pertama kali bergulat dengan nama Giant Singh dan berpartner dengan Tony Jones di APW. Hari-harinya ia isi dengan latihan dan tampil bergulat di tempat-tempat kecil seperti supermarket, basement, dan arena olahraga sekolah. Sayangnya belum sempat melakukan sesuatu yang besar bagi karirnya, bencana datang pada dirinya. Dalam sebuah sesi sparring, Giant Singh sedang melatih sebuah gerakan baru bersama partnernya, Brian Ong. Setelah beberapa kali bantingan flapjack, Brian Ong seketika pusing, muntah dan pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan ia pun meninggal dunia. Insiden ini jelas mengotori nama Giant Singh. Ia dianggap pegulat yang tidak aman dan bertanggung jawab atas kematian Brian Ong dan reputasinya jelas rusak karena hal itu. Padahal saat itu Brian Ong harusnya tidak diizinkan untuk bergulat karena gegar otak yang ia alami sebelumnya. Tetapi dokter malah membiarkannya. Giant Singh cukup kaget sesaat setelah insiden itu, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan tetap melanjutkan karirnya. Walau punya reputasi seperti itu, Giant Singh tetap dianggap potensial sebagai talent. Beberapa promosi gulat mengontraknya. Di tahun 2001 ia gabung ke WCW dan berada di sana sekitar 8 bulan sebelum akhirnya WCW dibeli oleh WWF. Singh kemudian ditawari bergulat ke New Japan Pro Wrestling. Ia masuk ke faction Masahiro Chono bersama raksasa lainnya, Giant Silva. Mereka berdua menjadi tag team tertinggi yang pernah ada di dunia gulat. Tag team ini diberi nama Club 7. Sejak 2002 hingga 2006, ia juga sering muncul di berbagai promosi gulat Meksiko dan kembali ke Jepang. Di tahun 2006, barulah panggilan dari WWE datang ke dirinya. 2 Januari 2006. Dalip Singh menjadi pegulat India pertama yang bergabung ke WWE. Ia langsung masuk ke wilayah pengembangan, kala itu Deep South Wrestling.
Sedikit fakta menarik bahwa Vince McMahon tertarik pertama kali melihat Dalip Singh saat ia menonton film komedi The Longest Yard yang dibintangi Adam Sandler. Di sana Dalip berperan sebagai narapidana raksasa. Dalip kemudian debut di WWE sebagai heel tanpa nama, ditemani oleh seorang manajer, Daivari, 7 April 2006 episode SmackDown. Kedatangan Dalip saat itu tentu cukup mengherankan karena banyak penonton yang belum mengenalinya. Saat match Undertaker melawan Mark Henry, kehadiran Dalip sangat mengejutkan komentator. Daivari yang saat itu manajer Mark Henry datang membawa seorang raksasa. Ia jelas mentarget Undertaker. Taker tak gentar, langsung face to face dan memukulnya. Tapi Dalip sama sekali tidak merasakan apa-apa. Setelah pukulan kedua, Khali menghempaskan chop ke kepala Taker dan Taker pun terhempas. Dan ia lanjut menghempas Taker ke turnbuckle dan lanjut menendangnya dengan maksimal. Komentator sangat membuat momen ini terasa maksimal, sebuah debut yang cukup mengintimidasi. Minggu depan di SmackDown, Daivari yang sedang feud dengan Taker menjelaskan aksinya. Ia senang bahwa sekarang ia sudah punya klien yang bisa menghancurkan Taker. Mulai saat itu, Dalip diperkenalkan dengan nama The Great Khali. Nama Great Khali merupakan nama pilihannya sendiri. Ia terinspirasi dari nama dewa dari agama Hindu yang ia anut. Debut match Khali terjadi di 21 April episode SmackDown. Ia menghajar Funaki dalam waktu singkat. Ia sempat jadi pilihan JBL untuk melawan Mysterio saat mereka feud. Khali dengan mudah mengalahkan Mysterio. Khali juga berhasil mengalahkan Undertaker dalam match di Judgment Day, tentunya dibantu Daivari. Dominasi Khali berlanjut di minggu-minggu selanjutnya dengan mengalahkan pegulat-pegulat yang jauh lebih kecil. Sampai saat Khali menantang Taker untuk Punjabi Prison Match di The Great American Bash Pay-Per-View, sebuah gimmick match baru yang dibuat khusus untuknya dan mengangkat konsep India lengkap dengan kandang bambu yang diciptakan sedemikian rupa. Pegulat bisa menang di match tersebut dengan keluar dari kandang. Sayangnya, Khali tidak bisa bertanding karena cedera dan Big Show menggantikannya. Ia kembali menantang Taker untuk last man standing, tetapi dimajukan ke episode SmackDown dan Khali kalah. Itu jadi kekalahan pertamanya di WWE. Khali dan Daivari kemudian dipindah ke ECW dan lanjut mendominasi. Setelah sekitar 3 bulan, ia dipindah ke brand Raw Januari 2007. Khali pindah tanpa Daivari. Ini jadi titik awal push besar untuk Great Khali, karena setelah ini ia mendapatkan storyline yang cukup besar. Bahkan feud melawan Cena untuk WWE Champion, tetapi dia tidak berhasil. Saat episode draft tahun 2007, Khali kembali pindah ke SmackDown brand. Ia masih dalam pushnya untuk feud melawan Batista. Di masa ini, Edge harus off cedera dan relinquish world title. Dibuatlah 20-man Battle Royale tanggal 20 Juli 2007 dan Khali berhasil menang championship tersebut setelah mengeliminasi Kane dan Batista sekaligus. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam karir Great Khali saat itu. Ia lanjut feud triple threat di Great American Bash dan bisa mempertahankan gelarnya. Di masa ini, Khali mulai menggunakan gerakan mencengkram kepala lawannya dengan nama Khali Vice Grip. Khali Zindabad! Khali lanjut feud dengan Mysterio dan titlenya berhasil direbut oleh Batista di triple threat match Unforgiven September 2007. Punjabi Prison Match kembali dischedulkan untuk melawan Batista. Khali kalah cepat dari Batista yang keluar lebih dulu. Di akhir tahun 2007 hingga awal 2008, ia terlibat di feud receh Finlay dan Hornswoggle. Kemudian ia feud singkat dengan Big Show untuk match di Backlash dan kembali ke story utama saat feud melawan Triple H. Ini seperti akhir push Great Khali. Sosok monster seram nan raksasa yang dia bawa sejak debutnya akan segera berakhir, ditandai dengan kekalahannya dari Triple H di SummerSlam Agustus 2008. Karakter Great Khali di WWE dinilai tidak memenuhi ekspektasi. Hampir semua match Khali dianggap membosankan dan cenderung monoton. Banyak pegulat besar yang dihadapkan dengan dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat matchnya menghibur, tapi banyak dari mereka gagal melakukannya. Alhasil tidak ada match bagus yang bisa Khali sajikan di WWE. Walaupun begitu, Vince yang sangat menyukai pegulat raksasa sering memberikan spot utama bagi Khali. Ini bahkan sampai ke titik di mana fans sudah muak dan berteriak, "You can wrestle." Kau tidak bisa bergulat, katanya. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau kita lihat performa Khali sebelum masuk WWE, terutama saat dia di Jepang,
Kali bergerak dengan cukup lincah dan impresif untuk ukurannya. Tetapi mengapa saat dia di WWE tidak bisa seperti itu? Itu pertanyaan yang bisa dijawab dengan sains ilmu kedokteran. Soalnya itu berkaitan dengan kelainan pertumbuhan badan Kali yang kian membesar. Ia saat aktif di Jepang masih berumur di bawah 30 tahun dan ia masuk ke WWE sudah berusia sekitar 34 tahun. Semakin umur bertambah, semakin sendi-sendinya tidak bisa menahan beban tubuhnya sendiri, dan itu yang membuat ia tidak bisa bergerak selincah ketika ia muda. Dan gerakannya ketika di WWE menjadi terbatas dan cenderung lambat. Bisa dibilang WWE terlambat mengontrak Kali. Ia datang ke WWE setelah badannya bermasalah. The Great Kali kembali di Oktober 2008 dengan gimmick yang lebih fun dan babyface. Ia bahkan punya segmen Cium Kali atau Kali Kiss Cam, di mana banyak cewek-cewek yang berbaris untuk audisi mencium Kali. Dengan gimmick Punjabi Playboy, Kali lanjut mengisi cerita-cerita hiburan sejak 2008 hingga 2011. Ia juga sempat feud dengan Jinder Mahal yang baru debut saat itu dan feud satu sama lain. Sejak 2012 hingga 2017, ia hanya muncul sesekali untuk memeriahkan acara. Yang paling memorable adalah saat ia datang mengalihkan perhatian Orton saat Jinder Mahal berusaha mengalahkannya di Punjabi Prison Match Battleground Pay-Per-View tahun 2017. Match terakhir Kali hingga saat ini ialah saat ia muncul di The Greatest Royal Rumble 2018. Jelas karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak bisa bertanding lagi, ia pensiun di 27 April 2018 dan ia kemudian diangkat ke Hall of Fame tahun 2021. Di tanah kelahirannya, India, Great Kali membuat promosi gulat sendiri sekaligus sekolah gulat bernama Continental Wrestling Entertainment. Ia membukanya sejak Desember 2015. Dua pegulat dari promosi tersebut sempat dikontrak WWE, yaitu Shanky dan Kavita Devi. Sang raksasa Great Kali merupakan pegulat yang cukup dikenal di Indonesia, terutama para pemain game-game WWE. Memang cukup disayangkan, The Great Kali tidak bisa berbuat banyak di WWE. Walau begitu, dominasi dan postur tubuh yang mengintimidasi setiap lawan cukup membuat namanya dikenal di belantika dunia gulat profesional. Mana nih momen paling kalian ingat dari Great Kali? Komen di bawah ya. Putar di pen, rumah saya nu, tak bayar dengan saya ni, ya, tak, tak bayar.